Ya, bertemu lagi di channel kita hari ini ya, yaitu Belajar Pak. Seperti biasa ya, slogannya Belajar Pak, mari belajar bersama. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita coba bisa belajar untuk cara menyambungkan Eclipse dengan SDK-nya. Jadi kalau kita bikin project, kita nggak repot-repot untuk compile. Nah, tapi sebelum lanjut ini teman-teman ya, harus di subscribe dulu. Kita juga aktifkan belnya dari channel Belajar Pak supaya nanti teman-teman bisa tahu, artinya kalau ada materi baru bisa request, ada materi muncul dari tempat yang lain juga bisa tahu informasinya. Dari pembelajarannya juga ada ya. Nanti boleh WA atau request sendiri di komentar boleh, atau WA sendiri boleh. Langsung saja kita mulai untuk materinya ya. Oke. Ini sudah dibuka. Jadi sekarang kita bagaimana sih cara install Eclipse dan emulatornya. Oke, kita siapin dulu ya. Oke. Persiapannya ya, berikut. Yang pertama nih, download dulu JDK, download Eclipse terutama ya. Kemudian ekstrak filenya. Ini saya buka dulu nih. Nah, jadi teman-teman bisa membuka ini apa namanya Eclipse dulu boleh. Kita bisa pakai Eclipse ya. Kita cari aja di sini Eclipse. Teman-teman bisa langsung download Eclipse di sini ya. Di sini sudah termasuk OpenJDK-nya. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau kita download yang x64 atau bisa di Windows 32 atau di 64 bit semuanya bisa. Nah, atau saya sudah menyiapkan link di sini. Ada SDK, SDK Manager, JDK dan Eclipse-nya. Ini yang nanti sama dengan versi yang di tempat saya. Jadi ada macam-macam pilihannya. Kalau di sini kita bisa langsung download ya. Teman-teman boleh pakai Eclipse terbaru. Jadi kalau mau yang terbaru boleh, tapi saya punya file yang dimana Eclipse-nya lebih ringan ya. Kita pakai Gingerbread aja supaya untuk emulatornya lebih ringan ya. Caranya download aja semua di sini ya, di download ya sudah. Kebetulan saya sudah download ya, saya sudah pindahkan ke folder. Bisa buka dulu foldernya. Nah, ini saya sudah pindahkan di sini drive D ya. Ada Eclipse ya, Eclipse.rar sama di sini. SDK Manager, JDK juga dengan SDK. Nah, teman-teman juga bisa boleh download ya di tempat lain. Ini ada JDK. Download JDK bisa di Oracle ya. Ini ada Oracle. Linknya ada buka. Boleh download sendiri ya. 780 atau lain. Kalau mau yang baru ya bisa ya. Download JDK. Ini yang terbaru. Boleh cari di sini. Ya, ini untuk Flutter ya. Untuk Oracle juga bisa di sini ya. Nah, ini teman-teman juga bisa yang terbaru, ya 17 sudah yang versi baru, tapi harap disesuaikan. Jadi kalau Eclipse itu menyesuaikan SDK-nya. Jadi SDK sesuai dengan seri-serinya. Kebetulan saya sudah sesuaikan dengan serinya. Ini ada SDK, seperti di link ini sudah ada. Langkah selanjutnya adalah, ini tadi ya, Eclipse ya. Kita mau ekstrak dulu. Ini tidak perlu install yang dari Eclipse ya. Saya buka dulu ya. Khusus JDK ya. Ini harus diinstal. Ini kebetulan ada netbin-nya. Ikut ya, ada netbin 7-nya ya. Dibuka aja installernya. Sambil ngecek. Kalau belum install, prosesnya nanti langsung install. Tapi karena saya sudah pernah install ya, artinya ada peringatan netbin-nya sudah ada ya, dan JDK-nya sudah ada, jadi kita nggak perlu install lagi seperti itu. Nanti diikuti aja prosesnya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan boleh komen, boleh WA ya, di WA untuk belajar Pak ya sama saya Pak BS, nanti tinggal ditanyakan aja boleh. Kemudian anggap saja ini sudah selesai ya. Kemudian kita yang langkah selanjutnya ekstrak dulu. Nih, saya tinggal ekstrak aja. Silahkan bikin satu folder ya. Kalau saya di D ya, bukan masalah kenapa-kenapa.
Misalkan terjadi sesuatu di drive C, di drive D-nya aman. Kebetulan juga di drive D lebih besar, jadi saya akan melakukan di drive D. Bikin folder namanya Android atau bebas lah, ya. Eclipse kita aja boleh, atau lain boleh, ya, seperti itu. Kalau saya ada di Android, ya, ini tinggal diekstrak. Langsung saja, ya, klik kanan, ekstrak to Eclipse boleh. Ini saya lihat dulu dalamnya. Oh, sudah ada Eclipse, berarti nggak perlu diekstrak to Eclipse. Langsung saja klik kanan, ekstrak here, ya, diekstrak. Sama SDK juga sama, dalam satu folder ya, diusahakan ya. SDK klik kanan, ekstrak here juga, karena di dalam SDK ini sudah ada folder SDK-nya. Jadi kalau diekstrak, bedanya kalau ekstrak to berarti membuat folder lagi di dalam foldernya. Kalau ekstrak here langsung muncul. Jadi ini ada dua ya, SDK dan JDK. Kebetulan ini ada Android Studio, SDK-nya saya gabung dari sini ya. Untuk SDK Eclipse saya ganti dari name dengan E. Nah, seperti itu ya. Kemudian SDK Manager biarin aja. Nanti ini dibuka belakangan boleh. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman tentukan dulu apa yang ingin disiapkan. Kalau misalkan Pak saya gagal menginstal JDK ya, ada file namanya JRE. Oke, saya lupa ya. Nanti saya kirim file terbarunya. Nanti saya tambahkan di deskripsi untuk download linknya ini ya. JRE ya. Jadi JRE itu kemungkinan komputer atau laptop atau notebooknya belum ada starter untuk install JDK. JRE, Java Requirement Edition. Nanti ada di situ ya. Sudah, diekstrak dulu. Ini ya hasilnya. Yang pasti di dalam folder Eclipse ya ada seperti ini. Ini dibuka langsung bisa Pak? Bisa, asal syaratnya yang pertama sudah install JDK dulu ya. Tadi sudah install JDK dulu. Kemudian baru ekstrak ya. Ini boleh dipin to taskbar muncul di bawah ya. Supaya tinggal ngeklik atau dipin di start menu. Pin di start. Saya sudah pin di sini, sudah di Eclipse ya. Oke. Langkah kedua, kita mau menghubungkan emulatornya. Tapi syaratnya pastikan sudah menghubungkan SDK dulu dengan Eclipse. Kita buka ya. Eclipse-nya ini saya unpin aja. Saya pakai di sini sudah ada Eclipse. Nah, tampilannya seperti ini, lagi loading ya. Ya, ini kebetulan sudah, ini baru, ini karena sudah ada ya. Teman-teman bisa lihat langkahnya. Oke, ada loading karena ini ada workspace ya, biarkan aja. Ketika sudah dibuka, silahkan hubungkan. Ini langkahnya, kita tambahkan ya di sini ya. Nih langkahnya, tambahkan dua ya. Buka pada window, kemudian preference ya, pilih ke Android. Nih, saya pilihkan ya. Buka window, kemudian preference, kemudian pilih ke Android. Saya ulangi lagi. Bukanya window, kemudian preference ya. Kemudian pilih Android. Ini nah, kalau kosong tidak ada ya. Kalian bisa memilih dengan browse ya, teman-teman boleh browse. Awalnya ini kosong ya. Coba saya pindah dulu ini, saya pindah seperti ini. Nah, ini karena ini kosong ya, harusnya kosongan dulu. Preference Android-nya. Kalian bisa mengcopy langsung. Kebetulan saya menggunakan seperti ini. Di E ya, artinya SDK untuk Eclipse. Nanti ada SDK untuk Android Studio. Jadi jangan dicampur supaya nggak rusak ya. Di copy alamatnya, klik kanan, copy ya. Teman-teman bisa masukkan ke sini. Klik kanan, ini awalnya kosong ya, dan ini bawahnya kosong, tidak ada isinya. Klik kanan, paste. Kemudian di enter. Ya. Nah, maka di tengah-tengahnya ini ada muncul beberapa SDK yang sudah tersedia ya. Ada 22, 23, 40, 43. Ini. Silakan nanti teman-teman bisa di set. Contohnya saya ingin yang paling ringan, Pak.
kebetulan saya mau pakai yang Gingerbread. Saya klik ini, saya apply, kemudian oke. Nah, ciri khasnya kalau sudah betul, maka teman-teman kalau mau buat file project ya, file new project sudah muncul Android Application Project. Kalau SDK-nya belum terhubung, maka ini belum bisa muncul. Nah, maka kalau diklik akan muncul new Android Application Project. Teman-teman harusnya sudah memperhatikan di sini. Kalau tidak bisa bagaimana Pak langkahnya? Kita kembali lagi. Di preferensinya mungkin belum, alamatnya belum benar. Atau boleh browse, tapi kesulitannya dengan browse itu teman-teman harus milih satu-satu ya di sini. Artinya sedikit ada usaha untuk memasukkan ya. Kalau dengan tadi alamatnya ini di copy, di blok, copy, kemudian kembali lagi, paste, di apply, nanti muncul, pilih, apply. Oke, nah, seperti itu. Tesnya file new Android Application Project. Maka akan muncul simbolnya seperti ini ya. Simbol Android sudah muncul ini. Ya, lanjut. Untuk membuat emulator ya, tampilannya seperti ini ya. Tampilan emulatornya ada bentuk seperti block up nih, seperti ini. Caranya untuk membuat emulator ya, ini saya tambahkan dulu window. Oke, di sini belum ya untuk tambah emulator langkahnya ya. Oke, ini untuk emulator saya tambahkan dulu di sini. Ya, ini ada untuk emulator ya. Emulator bisa duplikat aja dia enggak. Ini membuat emulator. Caranya ya, ini cut aja biar lebih luas tampilannya. Oke. Yang pertama, buka dulu di bagian Window, kemudian Android Virtual Device Manager. Oke, ya. Saya ulangi, buka Window, kemudian Android Virtual Device Manager. Nah, selanjutnya kita pilih, ini anggap saja kosong ya, ini ada dua karena ini ada Android Studio juga. Kita pilih New, karena baru ya, kita pilih New, kemudian pilih AVD name-nya. Nah, AVD name ini untuk namanya, nama emulator. Oke. Contoh ini latihan Gingerbread ya, 233 API, latihan API 10. Emulator API 10. Device kita, karena menurut saya semakin besar device, maka resource dari RAM akan terpakai lebih banyak. Silakan bisa teman-teman pilih yang kecil aja. Ya, ada di sini bagiannya. 3,2 QVGA. Nih ya. Macam-macam boleh. Pak, saya mau pakai Galaxy Nexus boleh enggak? Bebas, ya itu karena pilihan. Tapi karena kita pakai yang ringan aja, boleh yang QVGA aja. 3,2 QVGA MDPI. Kita ingat target, teman-teman boleh melihat di sini. Tujuannya apa sih? Ini kita mau milih Android-nya pakai versi apa ya? Kalau API 10 233 Gingerbread, 40 kita pakai KitKat yang 43 Jelly Bean. Kita pakai yang ringan supaya resource-nya nggak terlalu besar ya, nggak apa-apa ya. Hardware Crescent ini digunakan supaya ada tombol keyboard di emulator. Display skin hardware controlnya ya, ada back, home, kembali, kemudian proses muncul semuanya. Internal storage biarkan aja 200 ya. Size biarkan. Emulation option itu ada snapshot dan use host GPU. Kita pilih yang snapshot, artinya kalau kita tutup, kita masih punya snapshot tampilan terakhir, atau kalau ibaratnya kita buka masih ada ya. Kita oke dulu nih. Ya, sudah emulator. Kita proses start. Ini tadi ada API 10 ya. Kita start. Untuk pertama kali, hilangkan launch from snapshot karena kita belum pernah ada snapshotnya. Tapi
Dengan save snapshot, kedua kalinya kita boleh centang. Untuk pertama kali dihilangkan dulu ya, di launch. Ini sedang proses. Oke, sedang installing ya, kita tunggu sambil nunggu. Saya siapkan dulu untuk satu lem ya. Oh, ya saya di mana nih? Oh, ini ada kapas ya. Ya, proses kurang lebihnya ini 1 menit, teman-teman. Ya, ini boleh di close seperti ini. Sambil menunggu proses ya. Ya, sudah jalan ya. Sudah proses Android. Ini cepat kok. Enggak lama karena kalau 233 ringan ya. Ini sedang proses. Ada juga namanya emulator dari handphone. Pak, kalau emulator saya dari handphone boleh nggak? Boleh. Nanti kita coba bagaimana hubungan dengan handphone. Kita bisa download di sini handphone ya sebagai emulator. Contoh seperti ini ya. Nih, kita banyak untuk emulator Android di sini ya. Ini ada contoh ini. Emulator ringan untuk PC ini. Jalan tikus cukup ada informasi di sini. Kita boleh browsing di sini. Ya, ini sudah selesai teman-teman untuk Android-nya, instalasinya. Oke, ini sudah ada menu yang kita sebutkan tadi. Hardware, keyboard, vision itu seperti ini, ada panah kanan kiri, ada home, ada menu, ya, ada back, klik home, klik menu, dari sini bisa ya. Besarkan suara, ngecilkan suara, lewat sini bisa ya. Kita lewat menu juga bisa. Untuk skin, berarti kalau kita mau membuka browser, contoh di sini ya, kita bisa langsung eksekusi di sini tampilannya ya, seperti itu. Ini sambil buka ya. Ini ada banyak sekali ya emulator-emulator, bisa pakai dengan BlueStack ya atau NG boleh. Kemudian ada GameLoop juga ada ya. Ini emulator-emulator yang lebih kekinian, jadi sudah lepas dari Eclipse-nya. Ada Genymotion ya, handphonenya bisa nanti kita sambungkan. KO Player ya, boleh macam-macam teman-teman boleh pakai. Ada menu Nox yang juga ada. Kalau saya menggunakan Phaser ya, ada namanya Phaser. Phaser ini digunakan sebagai penghubung antara handphone dan Android ya. Windows Your Phone untuk share screen-nya. Jadi share screen-nya layar ya, ada motor lewat. Ada share screen-nya layar di sini. Sambil kita nunggu sudah ada ini. Oke, sudah jalan. Oke. Kita tadi masuk ke sini ya. Kita coba bikin satu project sampel ya. File new Android application project 1A contoh emulator. Oke. Minimum requirement-nya kita gunakan 233 aja, targetnya sama. Compile-nya dengan 233 aja, dan kita next ya. Ini kita mau nyimpan di mana ya? Sorry, saya ulang ya. Saya next. Untuk default-nya maka akan ada di C Android Workspace. Ya, boleh diganti Pak, boleh. Kita browse ke alamat lain atau kita sama dengan copy paste. Tapi kalau enggak ada di sini di C Android Workspace ya. Workspace ini banyak sekali ya. Di sini otomatis menggenerate. Kita coba ya. Di otomatis aja. Next. Icon boleh diganti. Ya, contoh kita punya picture ya, mungkin dengan button. Nah, kita boleh ganti seperti ini, Pak. Boleh lah Pak kita ganti ini. Oh, salah. Dengan ini ya, PNG aja. Nah, seperti ini. Next. Boleh blank, full, dan lain-lain. Tapi karena 233 belum memenuhi ini, pakai yang blank dulu. Untuk tester, main activity, finish. Ya, dari emulator sudah ada. Nah, hello world sudah jadi. Ya, oke, karena di teks ya. Lalu ini tester emulator dan project pertama. Nah, oke aja dulu. Ya. Di sini boleh kita tambah button ya, karena ini pakainya relative layout ya. Kalau dengan linear layout tinggal change layout ya. Kita sementara pakai ini dulu. Kita jalankan run as Android application. Ya. Save change, yes.
kita bisa menampilkan ini kalau di bawah ya, kita bisa tutup di samping ini supaya naik ke atas. Untuk konsol ya, menampilkan seperti ini, kita pindah ke Android. Oke. Kita mau menjalankan activity. Oke, sudah selesai jalannya. Untuk menampilkan ada di window, show view, konsol. Nah, ini muncul. Untuk lognya seperti ini ada di window, show view, others, kemudian kita pilih Android, logcat ya, supaya kita tahu lognya apa saja, seperti itu ya. Atau kita mau mencoba buka yang lain contohnya ya, seperti itu. Nah, ini sudah jadi emulatornya ya. Atau ganti lagi edit. Halo Pak ya, mari belajar bersama ya. Kita jalankan ulang, kita lihat di logcatnya ya, Syakir. Kita lihat di kanan, run as. Boleh run configuration, kita bisa milih targetnya ya, langsung atau saya default. Saya langsung pilih ini ya, klik apply, run. Save change, yes, kita lihat di konsol. Jalankan, uploading, installing, kemudian sukses start. Ya, ini sudah. Pak, kalau pakai Pfizer gimana Pak? Oke, saya pakai Pfizer dulu ya. Saya nyalakan dulu Pfizernya. Ini ada Pfizer ya. Silahkan pakai kabel ini ya, kabel biasa, kabel USB. Ada satu lagi handphone. Kita sambungkan aja HP dengan ini ya. Aplikasi Pfizer sudah ada. Kita sambungkan ke port USB ya, sebentar ya. Saya sambungkan dulu. Nah, ya. Sampai terlihat di sini ada notifikasi dari komputer. Nah, ini kan ada notifikasi masuk untuk emulatornya ya. Oke. Pfizer juga sudah terkoneksi ya. Kita bisa mulai ini. Aduh, terbuka dulu sebentar. Saya tutup dulu nih. Karena dipakai anak-anak ya. Start view device ya. Kita ada connecting ke Pfizer, installing ya, kita cek dulu. Ya, ini sudah jalan, sudah jadi. Ini handphone saya ya. Jadi mau pakai apa ini juga bisa ya. Ini nanti ada Pfizer di sini otomatis ya. Teman-teman bisa pakai di sini. Nah, kita juga bisa menjalankan projectnya dengan emulator. Kita coba tes ya. Klik kanan, run as, Android. Oh, sorry. Sebelumnya untuk pengaturan ya, kita ada di sini di pengaturan. Kemudian jangan lupa pada ini pilihan pengembang ya, silahkan dicentang untuk diaktifkan ya, supaya kita bisa membuat debug USB-nya ya, diaktifkan. Debug USB-nya juga diaktifkan supaya kita bisa nyambung. Kalau nggak diaktifkan nggak bisa nyambung seperti ini ya. Oke, ini langsung masuk ya. Tadi belum ada aplikasinya. Kita jalankan run as Android application ya. Maaf, saya keliru ini, ternyata ini masuknya ke sini ya. Nah, kita lupa. Untuk menjalankan ya, boleh run as, run configuration. Targetnya kita bisa milih. Ini kan tadi ada pilihan Androidnya. Ya, kita pilih prom ya, always prom. Kita apply dulu, run. Ya, nanti ada pilihannya. Ya, kalau always default akan menjalankan ke ini. Kalau prom dia akan tanya mau menjalankan di mana ini. Saya mau menjalankan di handphone saya. Ya. Saya run. Oke. Ini saya buka handphone. Installing. Ya. Oke, tetap install ya pilihannya. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, sudah berhasil. Nih, ya. Nah, saya kirim. Ini sudah ada. Jadi kita bisa pakai dua emulator. Satu dari handphone, satu dari punya bawaan Eclipse ya. Gitu teman-teman ya. Berikut dari tampilannya. Teman-teman bisa nanti subscribe untuk channelnya yang sudah selesai tadi ya. Hasilnya seperti itu. Jangan lupa teman-teman bisa nanti untuk cek dulu ya. Oke.
Terima kasih. Ini ternyata kameranya off ya. Ya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya, di-share juga supaya kita bisa belajar ilmu baru. Oke. Selamat belajar. Semoga menambah ilmu baru. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa selalu belajar.